Digadang-gadang oleh netizen kembali tampil mesra dengan Ria Ricis, istrinya Teuku Ryan justru menggandeng Celia Thomas di sebuah acara selebritas. Sejak menikah, getol pamer kebucinan dengan Rian. Mengapa 2 bulan terakhir Ricis tak pernah mendampingi suaminya itu di berbagai acara penting? Begitu antusias mengajak Ricis dan juga Rian umroh bareng, apakah Oki Stiana Dewi ingin mendamaikan Ricis dan juga Rian di Tanah Suci? Benarkah sudah 3 bulan Ricis pulang ke rumah masa gadisnya di Kebagusan, sementara Rian enjoy hidup sendiri di rumah Kemang? Lalu seperti apa reaksi Celia Thomas ketika dirinya dituding sebagai pelakor yang merusak pernikahan Ricis dan juga Rian? Benarkah Celia bukan satu-satunya artis wanita yang dicemburui oleh Ricis? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta baru di balik isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sejak awal Oktober lalu hingga penghujung tahun 2023, rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan terus diterpa isu tak sedap. Isu tak sedap itu merebak dan berkali-kali mencetak viral lantaran Ricis dan Rian yang dulu getol pamer kebucinan tak pernah tampil bareng di muka publik, bahkan tak lagi berduet membuat konten romantis. Ricis lebih sering syuting sendiri, Rian pun mulai terbiasa tampil tanpa didampingi Ricis. Alih-alih digadang-gadang netizen kembali tampil mesra bersama Ricis, Rian justru tampil bersama wanita lain saat menghadiri sebuah acara. Dan yang bikin gregetan penggemar fanatik Ricis, wanita yang digandeng Rian itu adalah si cantik Celia Thomas yang bertubuh molek dan tinggi semampai. Rian, hei, nggak jadi nonton Rian? Aku. Mas di deret kita di deret. Di mana sih? Premier. Di premier. Kamu ke kanan. Terus ke kanan lurus. Ada launch premier. Oke. Dipersilakan memasuki ruangan. Mohon perhatian Anda. Bagus Rian, mulu gue udah tahu dia mau bahas apa. Ini video pada waktu berdua ya ke shoot Mas Rian sama Celia. Yang kelihatan nervous itu justru Celianya, kelihatan tegang gitu ya. Tapi Mas Rian justru udah berusaha santai aja. Soalnya saya baik-baik saja, nggak ada problem kok dengan rumah tangga saya. Padahal ketika besoknya diwawancarai oleh media, kelihatan kok dari ekspresinya bahwa sebenarnya rumah tangga Mas Rian dengan Mbak Ria Ricis sedang tidak baik-baik saja. Ya memang sih kalau kita ngomongin masalah pekerjaan bisa sama siapa aja jalan. Tapi kalau misalnya ada niatan yang lain, ya kita kan sebagai sahabat ya kan, juga memang kita pernah kerja bareng ya kan. Ya kita mungkin sebagai perempuan kalau ngeliat kacamata gitu ya, yang sebelah mata mungkin agak kecewa, kok kayak gitu sih gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan pasti kan ada hal lain yang mungkin kita nggak tahu. Jadi kita juga jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Seolah tak peduli pada perasaan Ricis, sebagian netizen yang maha benar seolah menyebut Rian dan Celia lebih serasi sebagai pasangan. Namun, jangan remehkan pamor Ricis di media sosial dan hiburan. Sebagai YouTuber nomor uno di Asia Tenggara, Ricis punya fans garis keras yang auto pasang badan membelanya. Tak ayal tudingan miring dialamatkan fans Ricis kepada Celia Thomas. Cuma melihat Rian dan Celia jalan beriringan, fans Ricis sudah menuding Celia sebagai pelakor yang merusak pernikahan Ricis dan Rian. Sia-sia saja Celia menyebut Rian adalah teman dari manajernya karena artis kelahiran 11 Agustus 1998 itu dituding pansos dan ingin merebut Rian dari pelukan Ricis. Maaf kasihan Moana. Yang viral apa ya? Karena emang ada apa-apa saya diundang dan ketemu teman saya juga Kak Dewi sama talent-talentnya.
Sebenarnya jika mau Rian bisa saja menyangkal dengan tegas kedekatannya dengan Celia. Tapi ia memilih menggantung isu tak sedap itu hingga spekulasi netizen tentang keretakan rumah tangganya dengan Ricis semakin liar. Tapi benarkah ada sesuatu yang berusaha disembunyikan Rian dari publik? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi. Responnya Mas Tengku Rian adalah kaget, nggak nyangka ada media ya. Ini menyebabkan tanpa sadar kepalanya langsung tunduk ke lantai. Ini kan unik ya pemirsa, karena harusnya kalau memang nggak ada apa-apa, matanya lurus aja ke arah pintu setelah menyapa media. Ketika ditanya kemarin yang lagi viral itu gimana Mas Tengku Rian, kelihatan langsung dari sininya itu ada semacam kerutan di dahinya. Artinya apa? Lagi mikir pemirsa, jawaban terbaik apa yang harus saya sampaikan kepada publik. Karena apa? Karena bisa jadi apapun jawaban yang diberikan oleh Mas Tengku Rian itu nanti akan salah, nggak ada yang bener. Memang Umi dialami gini, kok tumben ya Rian sendiri nggak berdua sama Ricis? Biasanya kan selalu berdua Ria dan Ricis begitu ya. Entah ada apa ya. Ya, sama seperti sebulan lalu, pakar mikroekspresi menilai bahasa tubuh Rian menyiratkan kecemasan dan rasa tidak nyaman yang begitu dalam. Sebelumnya, Rian memang menegaskan tak ada pernikahan tanpa konflik, tak terkecuali pernikahannya dengan Ricis. Tapi benarkah konflik itu disebabkan oleh kehadiran orang ketiga? Benarkah Celia Thomas bukan satu-satunya wanita yang dicemburui Ricis? Namanya rumah tangga kan nggak mungkin mulus. Pasti ada saat-saat itu kan Kak Jedar juga pasti kan udah ngalamin ya. Kata si Chen, itu kan si Ria Ricis sama si Tengku Rian, tau gak sih Je? Yang kecintaan tuh si Ria Ricis, Tengku Riannya mah padahal B aja. Tapi justru itu sebagai doa juga Chan. Oh iya bener. Kepada siapapun itu. Jadi kita kan nama hati manusia kita nggak ada yang tahu ya apa yang gejolaknya gimana. Jadi kalau misalnya bilang kecintaan banget, amin, mau didoain. Karena kalau misalnya salah satu ya udah nggak cinta atau emang udah nggak ada rasa, pasti udah hancur kan. Jadi emang anyep gitu lah ya. Jadi kalau bilang kecintaan, amin, semoga jadi doa terus. Tapi kata si Chan, meskipun kecintaan sekarang si Ricis sudah mulai bosen sama si Rian, bener? Kapan gue ngomong? Di depan. Oh, dengar. Soalnya saling mengalah, kadang kalau aku udah nggak enak ya kalau di rumah tuh diam-diaman. Yaudah aku minta maaf duluan. Yang mungkin lagi sedang dihadapin masalah, ya semoga masalahnya cepat selesai. Dan aku percaya setiap rumah tangga pasti melewati masalah ya, nggak mungkin rumah tangga yang mulus-mulus aja gitu. Orang kan hidup pasti punya masalah begitu ya. Orang kan hidup pasti ada cobaannya, semoga apapun masalah hidupnya dilaluin aja. Jika cemburu dan kesalahpahaman adalah hal biasa, bahkan dianggap bumbu rumah tangga, mungkinkah konflik rumah tangga Ricis dan Rian melebar hingga mereka memutuskan pisah rumah? Dari penelusuran tim Star Pro, Ricis lebih sering pulang ke rumah lamanya di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, sedangkan Rian tinggal di rumah Kemang. Mereka juga sudah sepakat soal pembagian hak asuh Moana buah hati mereka. Moana 4 hari bersama Ricis, 4 hari bersama Rian. Tak heran beberapa waktu lalu Moana diajak Ricis pemotretan di sebuah studio, hari berikutnya ikut Rian menghadiri undangan pengusaha permadani. Karena lagi libur tapi nanti dia dibagi gitu jadwalnya guys. 4 hari sama ikut ibunya, 4 hari ikut bapaknya, 4 hari lagi gitu-gitu lah. Harus hadir. Ya nggak Moana? Kan Moana belum bisa bicara, belum bisa milih ngomong nih. Entah kalau udah bisa ngomong, udah bisa milih, udah enak. Tentukan pilihan Moana. Belajar biar bisa mengambil keputusan sendiri. Kesadaran bahwa ada tanggung jawab di antara mereka terkait dengan anak yang hadir di kehidupan mereka, ini kan juga mesti difikirkan gitu ya. Lalu kalau pada akhirnya mereka memutuskan mendiskusikan bahwa oke, kita membagi waktu pengasuhan mungkin 4 hari di sana, seminggu di sini gitu ya. Kembali lagi mereka berupaya untuk tetap menjalankan peran mereka sebagai kedua orang tua bagi buah hatinya, tanpa harus mungkin tanpa menyakiti satu sama lain.
Nanti seiring bertambah besar, kedua orang tua akan memberikan penjelasan mengapa dan apa hal ini bisa terjadi. Anak akan pelan-pelan bisa mengerti. Poinnya adalah pastikan kedua orang tua memang hadir penuh selalu dalam proses tumbuh kembangnya anak. Sayang banget sih, tapi aku lebih ke kasihan sama anaknya karena kan mereka udah punya anak juga. Aku kaget banget sih, soalnya mereka kan idaman banget ya pas awal-awal nikah. Terus juga suaminya tuh ganteng banget. Nah pas denger berita ini aku bener-bener kaget sih, kayak nggak nyangka aja gitu. Apalagi mereka juga belum lama kan ya, jadi kaget banget sih. Belum cerai, namun Ricis dan Rian sudah membuat kesepakatan tentang pembagian waktu dalam mengasuh Moana. Fakta itu semakin menegaskan bahwa rumah tangga mereka memang sedang menghadapi masalah besar yang belum menemukan solusi. Yang mengherankan, Oki Stiana Dewi kakak Ricis yang selalu menjaga marwah Ricis dan Rian di muka publik dengan menyatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, kini menolak mengomentari isu miring yang menerpa rumah tangga adik bungsunya itu. Meluruskan aja, Mama. Iya, meluruskan aja gitu. Katanya ada oknum yang ingin viral gitu, makanya bawa Rian ke acara film itu. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak tahu kabar. Temen ya katanya. Kabar-kabarnya. Gimana? Baba mungkin tahu seperti apa? Gimana bisa menanggapi? Baba mungkin tahu atau seperti apa, Baba? Kalau kita nggak ngerti. Ya setahu saya sih Rian ya datang premier cuma sendiri ya. Karena manajernya Mas Ale nggak bisa datang. Ketemu Derry, temennya. Saya tahu, saya nggak tahu. Ya kan? Ketemu Derry, ketemu temennya, udah Derry itu punya artis manajemen, ditarik tuh si Lia tuh. Ditarik, tapi nggak boleh ditarik kan. Pikir kayak ngapain juga dia ngikut Rian untuk ke bawah gitu. Sebelumnya saat tampil di podcast Jessica Iskandar dan Chan Kelvin, Ricis mengungkapkan fakta yang membuat penggemarnya mengelus dada. Seperti tidak punya musuh, namun Ricis mengaku pernah mendapat serangan kekuatan magis yang diduga ditujukan kepadanya. Ini kita punya surprise yang aku bilang tadi. Surprise mulu nih. Karena ternyata katanya Ricis tuh sering dikirimin. Wow. Selain dikirimin uang transfer, juga dikirimin Amit-amit. Aku pernah lagi dikirimin makhluk pas di rumah lama, di rumah sakit. Wow. Lo keluarga besarnya kan taat ibadah semua Gak kan? ngaruh tau, Pak. Beruntungnya serangan tak kasat mata itu membentur kaca hingga kaca jendela kamarnya pecah. Mungkinkah serangan magis itu untuk mencelakai Ricis? Dia ngirim, kalau kata Pak Ustadz, dia ngirimnya ke aku. Tapi karena di aku mental, jadi ke kaca. Jadi kayak mentalnya. Kacanya pecah? Iya. Jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi kacanya pecah. Itu setelah Icis tanya-tanya ternyata itu kiriman? Iya kata Ustadz ya. Ricis percaya bahwa kekuatan magis itu memang ada dan sering disalahgunakan oleh oknum yang suka iri pada kebahagiaan orang lain. Tapi bagaimana hasil penglihatan mata batin pakar supranatural terkait kehidupan yang dijalani Ricis akhir-akhir ini? Kalau kita cerita santet, cerita latar belakang dunia kegelapan. Dan konsepnya adalah konsep yang berbarengan dengan dunia hitam. Berjalan sama rata dengan dunia hitam, melakukan satu perbuatan yang merugikan orang. Jadi tentu bukan hal suka dan tidak suka, ya pasti tidak suka banget. Saya melihat begini ya, jadi pengertian orang ketiga ini memang berjalan sudah lama. Jadi sebelum sekarang ini saya pernah cerita bahwa nanti akan ada muncul orang ketiga. Jadi kalau dikatakan siapa dia, yang itu atau bukan ya saya nggak berani jawab. Tapi yang jelas akan ada muncul dan itu terjadi. Dari hal ini tentu kita sama-sama menilai sebagai orang yang berperasaan, bagaimanakah perasaan si A atau si B yang mengetahui bahwa pasangannya ada lagi, begitu kan? Ya itu kan kembalikan pada diri kita seperti apa. Tapi yang jelas api terus menjalar. Jadi biasanya kalau ada sebuah permasalahan itu sedikit saja sebuah masalah lain ikut campur, tentu akan jadi ledakan. Dari hasil penglihatan mata batin Kikusumo, hidup Ricis dan Rian memang tengah diselimuti aura dan energi negatif. Mengapa demikian? Lalu benarkah ada orang ketiga
yang ingin memisahkan Ricis dan Rian dengan kekuatan magis. Apakah Ricis dan Rian akan merayakan malam tahun baru sendiri-sendiri?